Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Subardi. Apa kabar, Lan? Alhamdulillah sehat walafiat. Kabar Bapak? Baik, Man. Alhamdulillah. Jadi pada sore hari ini saya di ruang kerja Pak Elan Setiawan, Sang orator nih. sang orang Kata kawan-kawan media sebagai siap. seorang aktivis yang sangat terkenal ya, Bus. baik di kabupaten, provinsi, bahkan di tingkat nasional. Amin. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara khusus pada Pak Elan. Siap, insya Allah siap. Pak Elan, Gimana nih? selesai demo kemarin kabarnya Bapak menghilang. Takut untuk melakukan demo kembali, benar nggak? Demo yang mana nih Pak? Yang terakhir. Yang terakhir. Oh, Ya. kawan-kawan pergerakan ALB. Ya, Begitu? Ya, Di situ bukan menghilang. Tidak ada menghilang. tidak pernah takut ya. Ya, kalau dibilang takut manusiawi lah, tapi ya aku bukan menghilang, akan tapi ya saya di situ hanya menyampaikan saja sedikit dengan kawan-kawan. Tidak benar menghilang. Tidak benar menghilang. Pak Elan, Siap. jadi saya terus mendalami tentang apa sih LSM itu dan perannya apa gitu. Oh ya, Ya, LSM. Kalau LSM itu Ya. adalah lembaga kontrol sosial ya, Ya. yang bergerak untuk masyarakat atau kerakyatan ya. Jadi ya, tugasnya untuk check and balancing dan menyampaikan aspirasi rakyat ke pemerintah, kira-kira gitu. Kegiatan pemerintah juga dimonitoring atau diperhatikan. Kalau ada yang salah ditegur. Kalau perpanjangan tangan rakyat perpanjangan tangan rakyat ya, gitu kira-kira begitu. untuk menyampaikan aspirasi melalui LSM pada pemerintah. Siap, betul Gitu kira-kira kan. begitu. Pak Elan, saya ingin dibedakan ya, ada LSM, organisasi profesi dan organisasi oposisi. Waduh, nih. Kayaknya Pak Elan ini lebih menempatkan diri kepada organisasi oposisi. Walaupun organisasi itu sangat dibutuhkan oleh pemerintah untuk menjadi suatu pemerintahan yang baik atau good government. Gimana, Pak? Waduh, Pak Subardi Ya. bisa banget ini. Ya. Oposisi itu sangat sangat sakral bahasanya ya. Ya, Oposisi itu adalah harga mati. Kalau harga mati itu nggak bisa ditawar-tawar. ya. Jadi di sini pertanyaannya ke saya ini. Iya. Waduh. Kan Bapak tokoh LSM. Jadi oposisi Ya. menempatkan diri sebagai oposisi. Ya, saya menilai Bapak sebagai oposisi. Ya, sebenarnya di sini kalau dibilang oposisi itu iya. Tapi pergerakannya untuk menegur, menyampaikan, Mengingatkan. bila mana ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat, kan begitu Pak Subardi. Tapi kalau dibilang saya oposisi pembenci, bukan. Saya tidak membenci mereka. Ya, Mereka saudara kita. tapi mengkontrol kebijakan. Ia mengontrol kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, seperti itu. Artinya kalau jangan sampai terjadi kesalahan kebijakan dari OVD katakanlah ya, Iya. yang titik akhirnya menjadi kesalahan apa itu bupati lah begitu. Iya, ya. begitu. Nah, Jadi jujur kalau saya bilang kami tidak pernah membenci sekali lagi kepada bupati ya ini. Kok ke bupati nih Pak? Misalnya. Oh misalnya. bisa wali kota, Bisa wali gubernur, kota ya kan. dan bisa apa itu dinas-dinas vertikal lainnya. Ya. Kalau dibilang membenci atau oposisimu yang membenci itu tidak Pak. Sekali lagi kami sampaikan ke Pak Bardi ya. Oposisi membenci itu tidak tertanam bagi kami. Karena kami adalah warga negara Indonesia yang berketuhanan Maha Esa. Ya. Kemudian kita menjunjung tinggi persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pahami dulu Pancasila biar kita mengerti semua apa arti Indonesia. Ya, kan salah satu ciri negara yang demokratis itu ada oposisi. Betul. Ya. Pak Elan, kan ini sering apa itu temuan-temuan organisasi Bapak ya, banyak yang dilakukan disampaikan dalam bentuk unjuk rasa. Betul. Nah, kenapa Pak temuan ini seperti yang saya tanyakan kepada tokoh-tokoh LSM yang sebelumnya tidak terlebih dahulu dikomunikasikan dengan dinas terkait atau kepada
bupati atau yang lainnya begitu Pak, secara langsung, sehingga dia bisa terhenti tanpa aksi gitu, tanpa apa itu, tanpa unjuk rasa ya. Mengapa kawan-kawan termasuk saya melakukan aksi? Ya. Itu biasanya sudah melalui proses. Yang pertama mungkin kami sudah menyampaikan secara klarifikasi, ya kan. Tolong ini dijawab, atau ada temuan kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait seperti lembaga hukum, tidak direspon. Makanya kita dengan kawan-kawan melakukan aksi itu. Aksi itu adalah bentuk teguran kepada pemerintah agar lebih giat lagi, lebih mendengar, lebih peka. Jangan mulutnya bisu, telinganya tuli, matanya buta terhadap apa yang terjadi di masyarakat kalangan bawah. Mestinya ya, apa yang ditemukan oleh apa itu LSM, apa itu organisasi kemasyarakatan lainnya, begitu disampaikan pada pemerintah, pemerintah langsung menindaklanjuti. Tidak ada aksi kan? Tidak ada. Paling tidak begini, misal kita melakukan klarifikasi nih surat, Ya. Tolong gini. Surat itu dibalas, atau dipanggillah kawan-kawan itu, Ya. diajak duduk bareng untuk cerita bagaimana nih solusi agar ini tidak terjadi. Kenapa nih? Oh, ada korupsi di situ. Misal ini untuk kawan-kawan yang di penggiat korupsi ya. Ya. Kalau saya kan sosial nih, Pak Bardi belum tahu ya. Kalau saya ini adalah komunitas peduli Kabupaten Lahat yang bergerak di bidang sosial. Contohnya? Saya di Komisi C, aktivis Sumsel Bersatu. Jadi pergerakan kami bila mana ada masyarakat atau rakyat yang dizolimi hak-haknya sebagai warga negara Indonesia, maka di situ kami turun. Oh itu ya. Gitu. Jadi bukan semua aspek di aspek kita turun. dia turun. Bukan. Kalaupun kami turun, Ya. kami turun seandainya ada teman-teman nih. Ada teman-teman dari penggiat anti korupsi atau penggiat apalah di situ kan, tentang ekonomi. Meminta kami untuk bergabung. Ya. Nah, biasanya di situ kolaborasi. Oh. Kolaborasi sifatnya. Kalau aslinya kita di sini adalah kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Oh itu ya. Tujuan akhir Pak, sebelum saya Siap. akhiri, tujuan akhir daripada aksi itu apa Pak? Yang ingin dicapai? Apa pelampiasan emosi? Apa menjarakan seseorang, atau untuk perbaikan? Oh ya, Pak Bardi bisa aja nih. Kalau pribadi ya, Iya. sifatnya kan ini beda-beda nih. Iya. Kalau teman ya aku nggak tahu lah. Kalau yang jelas tujuan aksi adalah di sini mengingatkan sekali lagi kepada pemerintah untuk segera mendengar. Jadi kami di situ datang mengetuk hatinya. Kalian pemerintah, pejabat negara, tolong dengar hati rakyat. Kami sedang menangis. Kami sedang berduka. Kami sedang merasa kecewa seolah-olah tidak ada bapak, tidak ada ayah di negeri ini. Makanya tujuan kami agar mereka atau pemerintah pengemban amanah saat ini segera mendengar apa yang kami sampaikan. Artinya aksi itu adalah dalam bentuk dukungan kan? Aksi itu baik loh sebenarnya. Dukungan pada pemerintah. Iya. Artinya Pak, ini loh. ILOI Pak. ILOI. Atau benari Pak. Benari. Dari persoalan ini. Kalau tidak akan menjadi apa itu? Polemik berkepanjangan. Polemik berkepanjangan. Nah, satu lagi Pak Subardi, karena kita di sini adalah berkeadilan, berdaulat, adil dan makmur. Saya minta kepada kawan-kawan, baik pemerintah maupun masyarakat, mari sama-sama fungsikanlah rakyat sebagaimana, ya kan? Jangan bilang pemerintah jahat, dan juga pemerintah juga mendengar. Jangan bilang rakyat selalu begini, enggak. Sama-sama lah, sama-sama saling dengarkan, sama-sama saling bantu-membantu, bau-membau agar burung Garuda kembali mengepakkan sayapnya. Lahat bercahaya. Wih, itu slogan Bupati Lahat. Iya. Ya kan bagaimanapun Bupati Lahat itu kan bupati kita. Iya, Bupati Ya, Lahat. tidak bisa dipungkiri Ya, itu. Bupati kita yang harus kita dukung dan kita selamatkan masa pemerintahannya, sehingga beliau bisa mencapai hasil sesuai dengan visi dan misi kan begitu. Betul. Yang jelas begini Pak Bardi, jangan sampai kita itu oposisi menjadi pembenci, atau maaf ya, oknum LSM yang hanya mencari salah, atau ada lagi kawan-kawan yang kira-kira sampai detik ini menjadi bermusuh,
Ya. Oposisi karena mencintai pemerintah. Betul. Dengan harapan bahwa pemerintah itu berhasil dalam membangun Kabupaten Lahat. Wih, Ya. Pak Bardi pinter. Kapan akan berakhir Pak menjadi aktivis? Kalau pensiun menjadi aktivis, Kan Bapak punya naluri tersendiri sebagai ya, aktivis. untuk saat ini saya belum terpanggil untuk pensiun. Belum ya? Selagi masyarakat atau Kabupaten Lahat masih terjadi perbedaan yang sangat signifikan menurut saya, Iya. maka di situ saya akan tetap menyuarakan suara bagi mereka yang belum Suara atau masyarakat tidak. disampaikan kepada yang Pemerintah. berkompeten. Yes. Siapa? Terima kasih. Sama-sama Pak Bardi. Demikian saudara wawancara eksklusif kami dengan Pak Ilan Setiawan. Beliau dikenal seorang aktivis yang sering turun ke jalan. Ya, betul. Untuk Menyampaikan suara. Nasib rakyat Kabupaten Lahat dan terus melindungi kebijakan pemerintah dengan menyampaikan aspirasi masyarakat dan mengingatkan kepada pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Betul. Sehingga Pengemban sehingga amanah. harapan rakyat Lahat bercahaya betul-betul menjadi Kenyataan. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.